Pelajaran kita baca kitab Ma'na la ilaha illallah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang terakhir kita sudah menyebutkan tentang bagaimana orang-orang belakangan, orang musyrikin belakangan memahami la ilaha illallah, memahami makna la ilaha illallah. Sama memaknai la uluhiyah. Baik. Makna uluhiyah. Yang mana sini ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwasanya keyakinan mereka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya khawasil khalq, orang-orang khusus dari makhluk ya. Orang-orang khusus dari makhluk indahu manzilatan, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala ridha ketika seorang itu berlindung kepada orang-orang khusus tersebut, berharap, minta pertolongan, diserahkan kepadanya ibadah kepada orang-orang khusus tersebut. Dan ini kedustaan. Ya. Ridha dari mana? Ayo. Allah yarda gimana? Ridha gimana terhadap hal tersebut? Ini apa ini? Orang minta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah. Apa ini? Kesyirikan. Ini sangkaan mereka. Oleh karena itu dari awal beliau ingatkan memang kita bahwasanya ilah menurut mereka adalah wali yang punya sir, punya rahasia. Itu ilah. Maksudnya boleh kita boleh kita serahkan kepadanya ibadah. Dan terakhir mereka bilang apa? Memang Allah jadikan mereka ini perantara antara hamba dengan Allah, dengan dirinya. Dan ini persis sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Qawaidul Arba' di kaidah yang kedua. Bahwasanya alasan orang-orang musyrikin melakukan kesyirikan bukan karena apa-apa. Bukan karena alasan dunia ini dan itu, bukan. Tapi apa? Li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka ingin sembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya dan sebagai perantara. Ya. Tapi anehnya orang-orang musyrikin belakangan yang entah jarak kita dengan beliau ini ratusan tahun ya. Ya, ratusan tahun, sekitar 200-an tahun. Ya, beliau hidup lahir 1115, kita sekarang 1444. Ya. Beliau wafat 1206 Hijriah. Jadi di zaman itu, ya, ratusan tahunnya lalu, paham ini? Orang-orang musyrikin di zaman beliau rahimahullah, paham ini? Ini meyakini keyakinan ini. Tapi anehnya mereka tidak berani mengatakan orang-orang soleh, wali yang mereka serahkan kepadanya ibadah, itu sebagai Tuhan. Padahal jelas-jelas mereka beribadah. Ya. Serahkan ibadah kepada wali-wali tersebut, orang-orang soleh tersebut. Mereka cuman berani bilang apa? Orang-orang soleh itu wasa'id, perantara. Nah, di akhir beliau sebutkan ini, hakikat ini bahwasanya perantara-perantara yang mereka namakan perantara di zaman ini, di zaman beliau rahimahullah, itu orang dulu bukan bilang perantara tapi apa? Tuhan memang, alihah. Oleh karena itu ketika Nabi SAW terutus di Mekah menjadi Nabi dan Rasul, ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, suruh mereka bertauhid, wa rujiza fajur, tinggalkan segala sesuatu sama selain Allah. Mereka cuma mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahu wahida. Apakah dia ini Muhammad ini akan menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Siapa yang bilang Tuhan ini? Siapa yang bilang Tuhan alihah? Mereka sendiri orang musyrikin. Tidak ada mereka bilang, oh ini perantara yang menjadi perantara yang satu. Tidak, tapi itu Tuhan. Mereka akui itu.
Mereka serahkan kepadanya ibadah. Mereka akui itu Tuhan kami. Sembahan kami. Padahal hakikatnya sama. Tapi tidak berani. Orang-orang musyrikin belakangan tidak berani ngomong begitu. Tidak tegas. Iya. Cuma bilang perantara itu. Saya bilang tidak. Kalian sudah menyerahkan ibadah kepada mereka. Minta perlindungan, minta tolong, berdoa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, jadi falladzina yaz'umu ahlu syirki fi zamanina annahum wasaituhum humul ladzina yusammihimul awwaluna aliha. Jadi yang orang-orang sekarang sangka, mereka namakan mereka itu perantara-perantara, inilah yang orang-orang dahulu bilang Tuhan. Berarti kan sama. Cuma beda istilah. Hakikatnya sama kan? Sama buktinya. Orang-orang dulu menyerahkan ibadah kepada mereka, bahkan Allah abadikan wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'u wa la yadhurrum wa yaquluna haula'i syufa'auna innallah. Itu Allah sebutkan mereka serahkan ibadah. Lah orang sekarang sama, mereka juga menyerahkan ibadah. Doanya, harapannya, ya istighosah, minta tolong dalam kondisi darurat, genting, minta. Dan ini bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, ini diajarkan sama gurunya memang. Punna pepa ko, punna seke ko, bahasa Makassar, bahasa Selayar ya. Kamu terjepit, kamu ini darurat, emergensi, ya sebut namaku 3 kali. Pernah dengar begitu ya? Sebut namaku 3 kali, panggil saja, saya akan datang, saya akan selamatkan kamu, dan seterusnya. Itu ada, jangan ketawa kalian. Kesyirikan, diajarkan, dipesan bahkan. Dipesankan itu seperti itu. Coba lihat. Ya, ini apa ini? Ibadah diserahkan kepada mereka. Ya, bisa dipahami? Oleh karena itu terakhir kata Syekh, al-wasitatu wal ilah, ini sudah banyak sekali saya cerita. Al-wasitatu, ya, perantara yang mereka maksud itu adalah al-ilah, adalah Tuhan menurut orang-orang dulu. Seandainya itu mereka satu zaman, mereka ya pasti bilang sudah terus terami saja. Bilang nih. Oh, bilang perantara bagaimana? Itu kamu sembah, kamu ibadah, kamu serahkan ibadah, itu Tuhan. Berarti kamu sudah jadikan Tuhan. Sebagaimana pengakuan mereka. Dan ini berapa tempat kita sebutkan kemarin? Surah Shad. Di awalnya ya itu. Aja'alal alihata ilaha wahida. Kemudian datang pembesar-pembesarnya, bos-bosnya. Ya. Memotivasi, mendorong orang-orang jangan goyang menghadapi Muhammad. Animshu wasbiru ala alihatikum. Jalan terus, sabar kalian terhadap siapa? Perantara. Perantara mereka bilang, tidak, sabar kalian terhadap Tuhan kalian. Mereka akui itu terus terang. Nah, ini baru gentle ya. Di surah Shofat geser berapa halaman? Ya. Ketika disebutkan suruh mereka ucapkan la ilaha illallah, apa sikap mereka? Yastakbirun. Berapa kata Allah? Mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka paham itu la ilaha, mereka orang Arab ngerti nahwu. Paham itu i'rab bagaimana, paham itu makna kalimat bagaimana. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan kami? Mereka terang bilang Tuhan. Orang sekarang tidak berani. Tuhan kau ngaku Tuhan, berarti kau sembah selain Allah, berarti musyrik. Kau akui diri musyrik. Orang dulu jelas. Paham ini? Apakah kami akan meninggalkan Tuhan yang kami ini karena penyair yang gila ini? Bisa paham ini? Kalau di surah Shad, Nabi dibilang apa? Sahirun kadzab. Si penyihir, pendusta. Di surah Shafat dengan syair majnun. Tukang sihir dan orang gila. Itu kenapa nih sampai ada label-label begini? Karena Nabi SAW mendakwahkan tauhid. Mereka tidak senang. Oleh karena kita sudah sebutkan syarat la ilaha illallah harus apa? Ada mahabbah. Kecintaan kepada ahli tauhid, orang-orang yang mengajarkan tauhid, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menjelaskan kesyirikan, ya. Ya, membenci, kita harus membenci, bara', berlepas diri kepada para pelaku kesyirikan yang disembah selain Allah dan seterusnya. Ini la ilaha illallah. Sudah?
Jadi al-wasithah, kata mereka ini, kata mereka perantara ini adalah hakikatnya ilah. Tuhan yang disembah. Faqaulur rajuli la ilaha illallah, ucapan seorang la ilaha illallah ibtalun lil wasaid. Ucapan seorang hamba ketika dia mengucapkan la ilaha illallah adalah pembatilan terhadap seluruh bentuk perantara-perantara. Karena hakikat perantara itu adalah uluhiyah, ubudiyah yang diserahkan kepada selain Allah. Nah, sedangkan la ilaha illallah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Iya. Illallah musbitanil ibadata lillahi wahdah. Ya, ini pasti. Kalau dia betul-betul ucapkan la ilaha illallah, dia pahami rukun, ya, 2 rukunnya, dia ngerti syarat-syaratnya, pasti ditinggalkan semua bentuk perantara-perantara tersebut. Karena hakikatnya apa? Itu menentang, berseberangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah mengharuskan kita meninggalkan segala bentuk apa? Perantara-perantara seperti itu. Perantara bukan sekedar perantara. Iya. Tapi perantara yang diserahi kepadanya ibadah. Boleh berdoa. Bahkan mereka yakin Allah ridho. Ridho dari mana? Di situ nih dosa yang paling besar. Marahnya Allah mengerikan terhadap dosa kesyirikan tersebut. Murka. Ya, dengan kemurkaan yang sangat. Paham ini? Baik. Ini apa? Makna uluhiyah di kalangan orang-orang musyrikin belakangan. Kemudian kata Syekh, perhatikan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan. Baik. Jika engkau ingin mengetahui perkara ini dengan pengetahuan yang sempurna, fadzalika bi amrayn. Maka hal tersebut bisa kamu wujudkan dengan 2 perkara. Maksudnya 2 perkara ini kita pahami, kita mengerti, kita yakini. Ya. Baik. Yang pertama, al-awwalu. Sekali lagi ini makna-makna yang memperjelas la ilaha illallah. Jadi urutannya beliau sebutkan rukunnya. Ya. Kemudian menjelaskan apa yang dipahami oleh orang musyrikin yang tadi kita bahas. Ini beliau kembali menguatkan makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Tapi beliau kasih makna-makna yang semakin memperjelas hal tersebut. Yang pertama, an ta'rifa annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wastahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu wa ta'ala bitauhidir rububiyyati. Ini yang pertama. Kalau kita mau semakin paham dengan la ilaha illallah dengan pemahaman yang sempurna, maka pertama perhatikan. Anta'rifa, engkau harus mengetahui, memahami bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuhi sama kaum muslimin, ya. Ya, dalam perang ya, orang saling berperang, membunuh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halalkan harta mereka, halalkan perempuan-perempuan mereka untuk ditawan, jadikan budak, dijadikan tawanan perang. Itu mereka itu, orang-orang yang diperangi oleh Nabi SAW itu, mukirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyah. Itu mereka semua itu mengakui, menetapkan, meyakini akan tauhid rububiyah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini apa ini? Kaidah yang pertama dari Al-Qawaidul Arba. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wala in sa'altahum man khalaqahum banyak sekali. Mereka jawab ketika kita tanya tentang rububiyah Allah, mereka jawab dengan yakin hanya Allah. Oleh karena itu kita sudah sebutkan di kitab Al-Qawaidul Arba, ya, panjang lebar kita sebutkan bahwasanya orang-orang belakangan kalah, ya, sama orang-orang terdahulu. Orang-orang belakangan mana tauhid rububiyah susah. Ya, betul ya Allah bisa begini. Tapi yang itu bukan orang sembarangan itu. Angkau orang hebat itu. Itu diam-diam begitu. Ya, gila-gila begitu itu. Wali itu. Kualat kamu nanti kalau ditimpakan musibah sama dia. Naudzubillah. Paham ini? Seakan-akan dia punya peran dalam mengatur alam semesta.
Ini dah diketawai kita kalau ketemu Abu Lahab, Abu Jahal diketawai. Kok bisa-bisanya kok yakini ada selain Allah yang bisa mengatur. Iya. Iya, tupong orang podeng, orang gila lagi ya bisa. Subhanallah. Betul-betul ini. Paham? Jadi ini yang harus kita paham. Yang pertama kita harus paham bahwasanya mereka itu dalam rububiyah Allah itu bukan musyrik. Mereka paham, tetapkan tauhid rububiyah. Dalam ya, paham ya? Dalam rububiyah Allah mereka tetapkan tauhid rububiyah. Wa huwa apa itu tauhid rububiyah? Wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbirul umura illa Allahu wahdah. Apa itu tauhid rububiyah? Itu tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali hanya Allah. Ini mereka yakini dengan seyakin-yakinnya. Mereka aku yakin dengan seyakin-yakinnya. Saking yakinnya kalau mereka dihantam dengan gelombang, ombak, badai yang sangat dahsyat di tengah lautan, apa yang mereka bikin? Panggil Lata, panggil Uzza, panggil mana? Tena. Allah Subhanahu wa taala. Karena ini keyakinan ada. Ini langit apa semua, hujan, petir, badai, angin, ya, laut-lautnya, ikan-ikannya, ombaknya semua yang punya Allah. Yang atur Allah. Gampang sekali mereka berdoanya hanya kepada Allah. Ini yakin, modalnya sudah ada. Paham ini? Apa dalilnya? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini ayat persis sama dengan kaidah yang pertama di kitab Al-Qawaidul Arba. Ayatnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 31, "Qul," katakan Muhammad, tanya mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Satu. "Amma yamliku sam'a wal absara?" Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Dua. "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit?" Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Tiga. "Wa yukhrijul mayyita minal hayy?" Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Empat. Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan. Al-amra pakai alif lam. Mufrad memang tapi mencakup semua urusan. Urusan apapun. Mau jodoh, mau urusan sembuh, tidak apa semua. Semua sudah diatur oleh Allah. Tanya kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa mereka bilang? Fasayaquluna Allah. Mereka akan berkata itu Allah semua yang bisa. Hanya Allah. Tidak ada yang selain Allah yang bisa. Paham ini? Siapa yang masih ingat? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa contohnya? Ada anu mati, benda mati, keluar hidup. Apa itu? Bayau. Telur. Telur itu benda hidup atau benda mati? Benda mati. Goyang, bisa goyang telur. Benda mati. Dierami sama induknya, betinanya, mamaknya, menetas. Dikasih lampu, ya, jadi cari lampu, sekian watt, panasnya sekian derajat Celcius, keluar yang hidup. Padahal benda mati. Atau biji, bibit. Hidup atau mati itu? Benda mati, buang, mati. Ya, Allah tumbuhkan. Ya, tanam jagung, tumbuh apa? Ya, wahai, tinggi ilmunya. Tanam jagung, tumbuh jagungnya. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam jambu mente, tumbuh jambu mente. Tanam biji mangga, tumbuh pohon mangga. Itu biji mangga hidup atau mati? Mati lah. Biji salak yang kalian makan, yang kalian buang itu. Benda mati. Allah keluarkan yang hidup. Tumbuh besar, bahkan berbuah lagi. Ya. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Lebih banyak lagi. Itu buah-buahan, benda mati semua. Keluar dari mana? Dari pohon yang hidup. Paham ini? Ya, ayam bertelur, ayam hidup, keluar telur, benda mati. Dan seterusnya dari contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama tafsir dalam pembahasan ini. Syahidnya di sini bahwasanya orang-orang musyrikin itu menetapkan tauhid rububiyah. Jangan kira ya mereka tidak tetapkan, mereka bahkan yakin betul. Ya, ini ayat satu ayat, banyak ayat-ayat yang lain, sangat banyak yang semisal dengan ini. Bahwasanya mereka menetapkan tauhid rububiyah. Bisa dipahami? Baik. Kata Syekh, hadhihi wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmah. Ini adalah perkara yang sangat agung, sangat mulia dan sangat penting.
Apa itu? Wahya an ta'rifa annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullih wa muqirruna bih. Apa perkara yang sangat penting itu yang tadi. Itu engkau mengetahui bahasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syahidun, betul-betul menyaksikan, mempersaksikan, meyakini dengan seyakin-yakinnya ini seluruhnya. Itu tauhid rububiyah, muqirruna bih, mereka akui, tetapkan tanpa ragu sedikit pun. Tapi coba lihat lanjutannya, wa ma'ahada, bersamaan dengan itu semua, bersamaan dengan keadaan mereka menetapkan tauhid rububiyah, lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Ternyata tauhid rububiyah yang mereka yakini, yang mereka tetapkan itu belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Buktinya apa? Ya masih diperangi. Buktinya apa? Allah masih bilang musyrik. Buktinya apa? Allah masih bilang kafir. Iya. Jangan kira ya mereka dibilang musyrik kafir, mereka tidak tetapkan tauhid rububiyah. Itu kan beda sekali dengan orang sekarang. Orang sekarang dari sononya memang itu repot. Rububiyah sudah goyang. Iya, tauhid rububiyah sudah repot. Apalagi uluhiyah. Ini mengerikan memang. Ya jangan heran mereka dalam kondisi genting bukan Allah ya mereka minta lari ke sini, lari ke situ, lari ke sini, lari ke situ. Memang dari awal ya tauhid rububiyah itu goyang. Ya, jadi jangan tanya apanya? Tauhid uluhiyahnya. Tauhid ibadahnya berat. Karena itu dasar, tauhid rububiyah itu dasarnya. Ya modal yang sangat luar biasa. Oleh karena itu mereka dihujahi dengan tauhid rububiyah mereka tetapkan. Kalau kamu mengatakan hanya Allah yang mengatur urusan seterusnya, kenapa kamu tidak sembah Allah saja? Ya, sembah yang sama dengan dirimu, sama-sama diatur, sama-sama dicipta, dihidupkan, dimatikan, dikasih rezeki sama Allah. Ngapain? Kan begitu, itu dihujahi mereka sama tauhid rububiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itulah hidayah. Ya, itulah mengerikannya kesyirikan. Paham ini? Sudah. Terus, hal tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wa amwalahum. Belum bisa menjadi sebab haramnya darah dan harta mereka. Masih halal, boleh diperangi. Kanu aydan, nah ini hakikat yang perlu kita pahami juga. Mereka juga itu yatasaddaqun, mereka juga bersedekah. Wa yahujjun, mereka berhaji. Wa ya'tamirun, mereka berumrah. Wa yata'abbaduna, mereka juga melakukan ibadah-ibadah. Ini sudah sering kita ingatkan ya. Orang-orang musyrikin itu jangan kira mereka tidak beribadah menyembah Allah. Mereka juga beribadah menyembah Allah. Iya. Mereka juga beribadah ini. Mereka sebutkan contohnya mereka bersedekah. Iya, berbuat baik kepada tamu. Iya, kepada orang yang datang kepada mereka. Mereka berhaji, umrah, mereka ya tawaf di Ka'bah. Wa yatrukuna asya'a minal muharramat. Dan juga sebagian mereka itu meninggalkan ya perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara yang diharamkan seperti berzina, minum khamar, itu mereka tinggalkan sebagiannya. Ya, sebagian orang dari orang musyrikin memang sama sekali ya disebutkan mereka sebagian masuk Islam, ya, masuk Islam itu memang sebelumnya itu orang baik. Ya, tidak menyentuh perkara-perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini semua khaufan minallah, ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah apa yang mereka miliki dari tauhid rububiyah? Mereka tetapkan tauhid rububiyah dan mereka beribadah iya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya meninggalkan perkara-perkara yang haram. Apakah mereka ini dikatakan sudah muslim? Apakah mereka sudah dikatakan berla ilaha illallah? Jangankan berla ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah saja tidak mau. Kenapa? Mereka orang-orang paham nahwu, paham bahasa Arab, paham i'rab. Ya, ngerti kapan mengucapkan la ilaha illallah apa? Nah itu ya ucapannya aja'alal alihata ilaha wahida inna la tariku alihatina li syairim majnun. Ya. Kaumnya Nabi Nuh bilang apa? Wa qalu la tadarunna alihatakum. Ini konsekuensi yang mereka paham. Ya. Paham ini? Berarti apa? Tauhid rububiyah ini belum bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Ibadah-ibadah yang mereka lakukan, perkara-perkara yang haram yang mereka tinggalkan itu belum ada apa-apanya. Sampai mereka ucapkan la ilaha illallah zahiran wa batin. Betul-betul mereka pahami maknanya, yakini, kemudian laksanakan konsekuensi itu baru dikatakan muslim. Bisa pahami? Ini yang pertama.
Jadi ini tidak ada masalah. Masalah tauhid rububiyah mereka tetapkan. Bahkan mereka beribadah juga. Sebagian bentuk ibadah, sebagian keadaan. Ya. Bahkan mereka mampu berdoa hanya untuk Allah ketika dalam kondisi genting, kepepet, dalam kondisi emergensi. Mereka mampu memurnikan doa hanya kepada Allah. Coba lihat. Paham ini? Dan ini tidak ada apa-apa. Tidak pengaruh. Tetap mereka kafir, musyrik, halal, darah, harta, dan kehormatannya. Ya, diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jadi masalah di perkara yang kedua. Walakinnal amra tsaniyah huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Akan tetapi perkara yang kedua, kan beliau sebutkan ya, ada dua perkara yang dengannya kamu bisa memahami lebih jauh la ilaha illallah. Kamu bisa paham dengan pemahaman yang sempurna. Yang pertama tadi, bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu menetapkan tauhid rububiyah. Jangan ditanya mereka itu. Ya, mereka betul-betul yakini, tetapkan yakini, bahkan itu memiliki konsekuensi. Ya, pada diri mereka. Itu dalam kondisi genting misalnya mereka mampu memurnikan doa karena mereka yakin betul tidak ada yang bisa selamatkan mereka kecuali hanya Allah, penguasa langit, penguasa bumi, penguasa laut, penguasa ikan, semua badai langit, hujan semua itu hanya Allah. Mereka yakin itu. Jadi mudah. Ini adalah masalah. Tapi kata Syekh, akan tetapi perkara yang kedua, inilah yang mengkafirkan mereka. Inilah yang menghalalkan darah dan harta mereka. Apa itu? Wahuwa, ini, coba lihat ini, yaitu annahum lam yashhadu bitauhidul uluhiyati. Ya, wa tauhidil ilahiyati. Kalau saya di buku saya ini salah cetak ya. Cetakan Dar Imam Ahmad ini salah cetak. Ya. Di sini bukan ilahiyah. Di sini rububiyah dan ini salah cetak ya. Ini salah cetak. Jadi yang masalah yang kedua ini. Inilah yang menjadikan mereka kafir, halal darah dan hartanya. Masih musyrik. Apa itu? Mereka lam yashhadu lillah. Mereka belum mempersaksikan untuk Allah bitauhidil uluhiyah wa tauhidil ilahiyah. Mereka belum menetapkan untuk Allah tauhid ibadah uluhiyah. Maksudnya apa? Mereka belum mau memurnikan ibadah hanya untuk Allah, menuhankan hanya Allah. Ya. Nah, mereka mengatakan banyak Tuhan yang disembah. Paham ini? Ini yang mereka tolak. Mereka tidak mau bersaksi bahwasanya hanya Allah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Mereka belum mau mempersaksikan la ilaha illallah. Apa itu tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah? Wa huwa alla yud'a wa la yurja illallahu wahdahu la syarikalah. Maksudnya tauhid uluhiyah itu tidak ada yang didoai dan tidak ada yang diharapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yustaghatsu bighairihi. Tidak ada orang yang dimintai tolong dalam kondisi genting selain Allah. Wala yudbahu li ghairihi. Tidak ada satupun yang orang menyembelih dengan sembelihan pembesaran pengagungan kepada selainnya. Wala yunzaru li ghairihi. Tidak ada nazar kepada selain Allah. La li malakin maqarrabin wala nabiyyin mursalin. Walaupun itu malaikat yang posisinya dekat di sisi Allah dan juga nabi yang diutus. Ini namanya tauhid uluhiyah. Itu kita ibadah, serahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya dalam seluruh jenis ibadah apapun. Semuanya ibadah hanya kita serahkan hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Ini tauhid uluhiyah yang mereka lam yashhadu. Mereka tidak mau persaksikan. Ya, tidak mau tetapkan, tidak mau yakini, tidak mau ucapkan kalimatnya itu la ilaha illallah. Mereka paham betul ini, saking pahamnya mereka tidak mau bilang la ilaha illallah. Ngerinya sekarang terbalik. Nah, itu yang kita sudah singgung dari awal. Dijadikan zikir bahkan tahlilan ya puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tapi ternyata masih terjatuh dalam kesyirikan. Lisannya tidak sejalan dengan amal perbuatan. Bisa dipahami ini? Ya, ini yang jadi masalah.
Paham ini? Mereka tidak mau menetapkan tauhid uluhiyah, tidak mau menetapkan la ilaha illallah. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafar. Barang siapa yang beristighatsah, minta tolong kepada selain Allah, maka sungguh telah kufur. Ini sudah ada rinciannya dalam pembahasan apa? Kitab Salatul Usul. Bukan berarti punna talang ki, talang ki saja. Ya, enggak boleh minta tolong. Ada nelayan, ada. Tidak boleh. Itu namanya bodoh. Iya, itu namanya bodoh. Bukan itu istighosa yang dilarang. Oh, talang kok tenggelam di sana. Oh, ambil Ruding, ambil saya. Ya, ya. Apa dapat SP3? Nah, SP1, paham ini? Ya. Tenggelam panggil temanmu. Ya, itu bukan istighosa. Ya, istighosa itu kalau kau yakini ada selain Allah yang punya kekuatan supranatural. Ya, kekuatan hebat. Begini. Ya, saya Ustaz biar tenggelam saya panggil ji. Dia akan datang. Datang apa? Motor saya tidak punya. Iya, pergi mana-mana dibonceng. Coba datang bagaimana? Jarakmu dengan dia 100 kilo. Kau juga di laut. Ya, paham ini? Ini masuk akal. Ya. Ini kalau ketemu orang-orang musyrikin dahulu, ikan dato kepalanya diketawai. Mana ada sabur kau yakini begitu? Karena ini dia yakin apa? Rububiyah. Yang menjadikan dia syirik dari sisi uluhiyah ibadah. Orang musyrikin dulu tidak. Nah, ini yang pertama tadi yang disebutkan bahwasanya mereka jangan kira mereka musyrik, mereka kira apa kalian kira mereka itu tetapkan rububiyah kepada selain Allah? Tidak. Mereka hebat. Hebatnya dari sisi apa? Mereka mampu menetapkan tauhid rububiyah, tapi uluhiyah tidak mau. Bisa dipahami ini? Ya. Kemudian waman dzabaha li ghairihi faqad kafar. Ya, waman nadhara li ghairihi faqad kafar. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah dia kufur. Ya, nadar kepada selain Allah untuk selain Allah kufur wa asbaha dzalik. Dan yang semisal dengannya. Artinya seluruh jenis ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah. Kapan diserahkan, dipalingkan kepada selain Allah? Ini kesyirikan. Ini kekafiran. Wa tamamu hadza, kemudian kata Syekh menutup, wa tamamu hadza, dan kesempurnaan hal ini an ta'rifa annal musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihin. Ini. Ya, setelah kita memahami dua perkara ini, pertama mereka menetapkan tauhid rububiyah, yang kedua mereka tidak mau mengakui menetapkan tauhid uluhiyah. Ini jadi masalah yang menjadikan mereka kafir. Padahal tadi yang pertama sudah bagus sekali. Kesempurnaan ini itu engkau harus memahami bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kanu yad'una as-salihin. Yang mereka sembah itu, mereka itu berdoa menyembah orang-orang soleh. Seperti mislul malaikati wa Isa wa ummihi wa Uzairin wa ghairihi minal awliya. Seperti para malaikat, Isa, ibunya, Uzair, dan selainnya dari para wali. Tapi apa? Fakafaru bihada. Tetap walaupun yang mereka sembah para malaikat, Nabi Isa, ibunya, Uzair, para wali, orang-orang soleh, tetap mereka kafir dengan hal tersebut. Ma'a iqrarihim bi anna Allah subhanahu huwal khaliqur raziqul munabbir. Bersamaan dengan mereka mengakui bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, memberi rezeki, dan yang mengatur, tetap mereka apa? Kafaru bihada. Tetap mereka dikatakan kafir walaupun mereka menetapkan tauhid rububiyah. Ini coba lihat ya. Perhatikan ya. Ini mengerikannya kesyirikan di zaman sekarang. Karena apa? Jangankan uluhiyah, rububiyah saja sudah musyrik. Ya, dia yakini ada hamba selain Allah yang punya peranan dalam mengatur alam semesta. Ya, paham ini? Mengatur hujan, itu ada pawang hujan. Itu kalau ini diyakini, keyakinannya orang-orang musyrikin dahulu diyakini itu tauhid rububiyah, tidak laku itu pawang hujan. Karena kenapa? Orang musyrikin dahulu ngerti itu hujan itu yang ngatur siapa? Allah. Biar kok 1000 orang di situ dia baca-baca situ, kalau Allah bilang turun hujan, tidak ada yang bisa tangkis. Ya, apalagi bilang ada kulkas di atas. freezer itu saja, freezer di bawah tidak habis dipakai. Coba lihat. Itu ngomong kosong semua itu. Coba lihat. Ya, tidak masuk akal. Ya, menyelisih fitrah.
Paham ini? Coba, jadi saya mengatakan hebat itu bukan saya memuji orang-orang musyrikin dahulu. Maksudnya kalau kita bandingkan dengan orang sekarang. Jangan bilang Ustaz Mudzakkir puji orang-orang musyrikin. Nah ini potong anunya. Ya, maksudnya hebat dibandingkan orang sekarang. Tidak ada yang hebat-hebat apa neraka jahanam khalidina fiha. Apa hebatnya? Tidak ada hebat, tapi maksudnya dibandingkan orang sekarang itu mengerikannya. Ya, dan itu kita sudah bahas di pembahasan Al-Qawaidul Arba'. Belum lagi kita bahas tentang orang-orang sekarang jahil terhadap makna la ilaha illallah. Tidak ngerti. Dia ucapkan puluhan, ratusan, ribuan kali, tidak paham itu apa la ilaha illallah. Orang dulu biar satu kali tidak mau. Kenapa? Saking ngertinya, saking pahamnya. Apa saya ucapkan la ilaha illallah? Sudah tinggalkan Lata, tinggalkan Uzza, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Saya harus beribadahnya kepada Allah. Itu saking ngertinya. Orang sekarang terbalik. Dia ucapkan sampai ribuan kali tapi bodoh terhadap makna. Jadi seterusnya dari perbandingan kesyirikan orang sekarang lebih ngeri, lebih parah, lebih dahsyat daripada orang terdahulu. Itu sudah selesai pembahasannya di kitab Al-Qawaidul Arba'. Itu kesimpulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lebih mengerikan. Ya, dan itu kalau kita renungi, kita lihat di kampung, ya orang-orang kampung, orang-orang begini, orang-orang itu, kita pasti akan sampai kepada kesimpulan yang sama. Bisa dipahami? Jadi ini apa yang beliau sebutkan ini kesempurnaan. Ya, yang semakin membuat kita paham bahwasanya makna dari la ilaha illallah adalah kita harus tolak seluruh yang disembah selain Allah dalam bentuk ibadah apapun. Siapapun dia, bahkan walaupun dia malaikat, walaupun dia nabi yang diutus, bahkan Nabi Muhammad SAW, walaupun malaikat Jibril pun sekalipun, tetap tidak boleh kita serahkan kepadanya ibadah dalam bentuk ibadah apapun. Ya, Ustaz saya tidak sujud Ustaz, saya tidak begini ruku tidak. Iya memang, tapi kalau ada apa-apamu berdoa aku sama dia, minta aku sama dia. Ini kesyirikan. Iya. Karena orang jahil sekarang itu nanti ibadah kalau sujud orang itu ibadah bukan hanya sujud ibadah banyak, bukan hanya sujud, banyak ibadah. Nah, satu saja ibadah kita serahkan kepada selain Allah sudah masuk kekufuran, kesyirikan. Apalagi banyak, 2, 3. Iya. Amin. Satu saja sudah mengerikan. Bisa dipahami dan kita tetapkan hal tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian. Ini nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ini sedikit ya, sedikit. Ini jangan kira ini ringkas tapi kita cepat bacanya, ini kita khawatir. Kalau kita baca banyak langsung ya tidak paham. Jadi kita cicil ya. Insyaallah nanti disebutkan syubhat orang-orang musyrikin belakangan. Ya, ini mungkin 2-3 pertemuan lagi baru kita selesai dari kitab ini. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.